Ingat, apakah doa seperti itu Tuhan mau kabulkan? Doa orang yang benar itu dinaikkan dengan sikap hati yang benar. Tuhan tidak melihat orang penampilan bisa orang berdoa. Tuhan tidak melihat orang suara yang gemetar-gemetar bisa orang berdoa. Tuhan Yesus, dengarlah doaku, aku panjatkan. Bukan suara yang gemetar-gemetar yang membuat doa kita nyatakan benar, atau mungkin dengan bahasa-bahasa yang indah. Kita mau naikkan doa dengan bahasa-bahasa buku yang indah, dengan tata bahasa Indonesia yang bagus, sehingga pada akhirnya apa? Orang tidak mau berdoa karena apa? Kita kok tidak punya bahasa yang bagus. Kita penyusunan kata itu tidak seindah orang lain. Kita berdoa cuma pendek-pendek. Mungkin Tuhan mau dengar. Alkitab katakan, doa orang yang benar itu torong bersikap hati, bukan torong bentuk atau sifat lahiriah. Doa orang yang benar itu dinaikkan dengan tujuan yang benar. Alkitab katakan apa? Mengapa banyak doa tidak jawab Tuhan? Mengapa banyak doa itu Tuhan tidak dengar? Karena apa? Kita meminta sesuatu, Alkitab katakan, hanya untuk berfoya-foya. Banyak orang meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi apa? Dalam tujuan itu hanya untuk menghabiskan kepada hal-hal yang sia-sia. Oleh karena itu, kenapa seringkali banyak doa tidak dijawab? Karena apa? Karena orang itu salah meminta. Ini yang menjadi persoalan. Yang perlu kita lihat, jangan sampai orang ini menjadi orang-orang yang terjebak pada tatanan-tatanan manusia. Manusia menginginkan hal-hal yang indah-indah kalau mau berdoa. Manusia menginginkan hal-hal yang bagus kalau orang mau berdoa. Apakah itu yang dikatakan doa orang yang benar? Yesus kata begini, kalau berdoa itu jangan seperti orang Farisi. Dorang suka berdiri di tempat-tempat umum. Dorang suka menggunakan jubah-jubah yang panjang. Dorang suka mengucapkan kata-kata yang indah, supaya kelihatannya dan kedengarannya doa itu dia suci. Doa orang yang benar itu bukan seperti itu. Tapi doa orang yang benar itu dia dinaikkan dengan sikap hati kita yang benar. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Yakobus 4 ayat pertama itu, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ataupun, Anda katakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Banyak orang berdoa, tapi apa? Dalam tujuan permintaan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan, kita minta mobil karena tetangga sahabat itu ada mobil. Tuhan, kita minta televisi 50 inch karena apa? Tetangga sebelah ada 60 inch, 40 inch. Tuhan, kita minta yang ini yang itu. Orang minta apa Tuhan itu, tapi apa? Orang hanya mau habiskan untuk apa? Untuk memuaskan keinginan hawa nafsu. Apa kalau seperti itu yang dikatakan doa orang yang benar? Doa orang yang benar itu berkuasa di saat orang menaikkan dengan hati yang tulus. Doa
Yang berkuasa itu di saat kita naikkan dengan permohonan yang benar. Kita berdoa sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Keinginan itu bisa bersifat keinginan daging. Karena itu dalam doa Bapa kami, Yesus katakan begini. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami di surga, dan seterusnya dikatakan apa? Berikanlah kepada kami makanan pada hari ini. Berarti tersirat dalam doa itu, Tuhan mau agar supaya apa? Kita menaikkan doa sesuai dengan kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Keinginan kita nanti ke depan. Tapi yang paling perlu kebutuhan kita di saat itu dan di hari itu. Tidak mungkinlah di saat orang lapar orang itu kan kita butuh HP. Tidak mungkinlah di saat kita haus kita katakan Tuhan kita butuh mobil. Tuhan menjawab doa yang sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan. Berkat itu bisa datang dari Tuhan, bisa datang dari iblis. Berkat itu bisa datang dari Tuhan, bisa datang dari diri kita. Contohnya begini, orang-orang ateis di negara barat, orang itu kelihatannya makmur, sekalipun orang tidak mengenal Tuhan. Dia bisa makmur karena apa? Karena dia punya skill, dia punya kemampuan. Jadi sekalipun orang tidak ke gereja, dia bisa dapatkan apa yang orang punya keinginan. Kenapa? Karena dia punya skill. Itu di dunia barat. Sehingga pada akhirnya orang di benua timur pun mulai ikut-ikutan. Mulai ikut-ikutan dengan gaya hidup orang-orang barat. Seperti itu. Orang lupa Alkitab katakan, berkat yang menjadikan kaya, susah payah tidak dapat menambahinya. Itu yang terjadi. Nah sekarang saya kembali dalam pendahuluan khotbah saya tadi. Ternyata betapa pentingnya nafas kehidupan kita itu untuk kita gunakan dalam menjalani kehidupan kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Dia ini tadi malam baik khotbah. Sebenarnya orang ke rumah sakit itu kok mungkin dari bahasa medis mengatakan mungkin sembuh, tapi intinya orang mencari nafas. Sementara orang yang sehat-sehat ini, orang yang tidak ada di rumah sakit, orang yang ada di rumah menikmati itu nafas tiap hari, orang mungkin abaikan. Itu kasih karunia Tuhan. Karena itu hargailah itu nafas. Nafas itu Tuhan kasih dengan cuma-cuma agar supaya orang menyadari bahwa itu merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi jangankan berbicara soal rumah mewah, jangankan berbicara soal uang yang banyak, orang bisa bernafas saja. Itu merupakan hadiah terbesar yang Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita. Gratis. Jadi bilang orang di rumah sakit seperti oksigen, asih mati lagi. Kita tidak bilang gede, sampai kita tidur pun kita pikir-pikir, iya Kang, betul Kang. Terang putih ada baku mati dengan mau menggapai itu pada akhirnya terus ini akan sama. Akan sama itu. Jadinya begini, hari ini nikmat itu ini hidup. Jalan itu ini hidup. Nikmati. Apa yang Tuhan kasih, nikmati. Apa yang Tuhan percayakan, jalankan. Nah, seperti itu. Yang satu kita lakukan. Tidak usah mau pikir-pikir yang lebih tinggi. Tidak usah mau mengejar apa yang Tuhan tidak bisa raih. Memang betul. Ada peribahasa katakan, gapailah cita-citamu seperti bintang di langit. Itu betul.
dan rendahkanlah hatimu seperti mutiara di dasar laut. Itu DP kata-kata yang biasa dipakai oleh orang dulu. Tapi sekarang masih dipakai juga. Nah, jadi saya mau doa orang yang benar. Kita lihat contoh. Kita lihat Kejadian 4 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat 5 bagian A. Tetapi Kain, Anda dengar, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ini ada dua kalimat yang dibawahi. Habel dan korban persembahannya diindahkan Tuhan, sementara Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Jadi yang Tuhan lihat di sini apa? Orangnya dulu, baru persembahannya. Orangnya dulu, baru doanya. Bagaimana cara mau berdoa untuk menjalankan orang lain? Bagaimana cara berdoa itu dia intinya supaya orang lain mendapat celaka. Bagaimana cara mau berdoa supaya apa? Orang lain itu dia mengalami kesusahan. Apakah doa ini Tuhan mau dengar? Alkitab katakan Kain, maksudnya Habel dan korban persembahannya diindahkan Tuhan, sementara Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Dinaikkan oleh orang-orang yang bergelar, bukan dinaikkan oleh orang-orang yang punya kekayaan yang besar. Tapi doa orang yang benar itu dinaikkan dengan hati yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar khasiatnya supaya kamu sembuh.